Selamat menikmati sajian menarik dari channel Teh Cucu Karawang. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Baiklah Bapak Ibu, untuk pertanyaan yang akan kita coba bahas dari pertanyaan CGP ada 5. Yang pertama, bagaimana cara mewujudkan student agency yang mengcover voice, choice, dan ownership murid? Apakah mereka diberikan kebebasan tak terbatas dalam menentukan pembelajarannya? Sementara tugas guru adalah mendampingi dan mendorong mereka untuk menuju kodrat kebahagiaan terbaik mereka. Nah, Bapak Ibu, justru ini dari pertanyaan ini di sini sudah menjelaskan bahwa tugas guru itu untuk mendampingi dan mendorong mereka. Oleh karenanya, justru sebagai guru yang ditugaskan untuk mendampingi dan mendorong mereka untuk menuju kodrat kebahagiaan terbaik mereka, harus dilakukan dengan memfasilitasi choice dan ownership ini, ya, dan diberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada siswanya. Kenapa? Karena kita percaya bahwa sebelumnya kita sudah menanamkan kepada mereka, kepada murid kita itu tentang motivasi intrinsik, terus menerus berlatih untuk mereka memiliki motivasi intrinsik, dan kita juga menumbuhkan budaya positif kepada mereka, sehingga jiwa itu akan tertanam pada diri murid-murid kita untuk dapat memunculkan kepemimpinannya melalui voice, choice, dan ownership. Pertanyaan kedua, bagaimana atau sejauh mana peran guru dalam mengarahkan murid untuk melaksanakan sebuah program atau kegiatan agar bisa mendorong kepemilikan secara berkelanjutan atas program yang dilakukan? Nah, untuk mengarahkan ini, yang pertama perlu ditanamkan adalah rasa memiliki tentunya, ya, atau sense of belonging. Nah, dengan rasa ini maka akan ada keterikatan dari diri murid tersebut terhadap program yang dijalankan. Karena ini akan mendorong murid untuk dapat termotivasi sehingga dapat berpartisipasi secara utuh, secara aktif, agar murid itu memiliki sense of belongingnya. Maka keterlibatannya itu dalam program tersebut itu sangat dibutuhkan, sangat harus terjadi, gitu ya. Melalui apa? Melalui perencanaannya, sampai perannya dia sebagai apa gitu ya di dalam program tersebut. Kemudian juga dilibatkan dalam evaluasi dan perbaikannya seperti itu ya. Perlu dilakukan juga itu. Bahkan guru juga perlu untuk terus mendorong murid untuk mengambil inisiatif, ya, dan bertanggung jawab terhadap program yang sedang dilaksanakan. Harapannya seperti itu. Yang ketiga, apakah program yang bertujuan menumbuhkan kepemimpinan murid ini harus dilakukan sepenuhnya oleh murid, dari mulai rencana, pelaksanaan, dan evaluasi, gitu ya. Sejauh mana keterlibatan guru dalam program yang akan dilakukan? Ini sangat berkaitan pertanyaan yang ketiga ini dengan pertanyaan ke-1 dan kedua. Tadi di pertanyaan ke-1, guru sebagai pendamping dan sebagai pendamping dan perlu mendampingi dan mendorong terus mereka untuk memiliki voice, noise, dan ownership. Lanjut yang kedua, karena untuk memiliki rasa memiliki, maka harus ditanamkan keterlibatan murid dalam setiap mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, gitu ya. Itu guru keterlibatannya itu adalah sebagai pendamping program, pendamping dan pendorong saja kepada murid. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat, bagaimana cara membangun ekosistem yang dapat memicu kreativitas untuk mendorong keberhasilan tujuan yang berpihak pada murid? Nah, di sini untuk membangun ekosistem itu saya memiliki pengalaman terkait dengan sebuah sekolah binaan saya, bahwa di sana sudah terbangun kolaborasi yang kuat antara pimpinan sekolah dengan guru-guru, dengan orang tua, juga dengan yayasan. Ya, mereka memiliki memiliki program-program,
ya, yang diakomodir dari semua kebutuhan murid. Ada murid yang suka matematika, suka sains, suka seni, seninya tari, drama, teater, ya, jurnalistik, bahkan kemudian olahraganya ada futsal dan basket. Ini semua melibatkan semua guru. Masing-masing guru memegang salah satu ekstrakurikuler tersebut sebagai pendamping saja, dan itu sukses, berhasil. Murid-muridnya tumbuh menjadi murid yang menyukai apa yang menjadi pilihannya, sehingga mereka dapat maksimal memiliki keterampilannya, seperti itu. Selanjutnya pertanyaan yang kelima. Ini panjang sekali pertanyaannya. Berdasarkan pengalaman saya sebagai guru selama 15 tahun di sekolah, saya sering mengadakan kegiatan atau program baik kokurikuler, ekstrakurikuler maupun intrakurikuler. Menurut saya program tersebut sudah mendengarkan suara murid, pilihan, dan kepemilikan murid. Ketika kita bandingkan dengan program yang tidak mendengarkan suara dan tidak memperhatikan pilihan dan rasa kepemilikan murid, didapatkan program yang melibatkan suara itu membutuhkan waktu untuk memutuskan, sehingga banyak energi yang tersita di situ, ya. Berbeda dengan program yang tidak melibatkan suara, pilihan, kepemilikan, program tersebut jauh lebih efektif dan mudah dalam mengendalikan kegiatan, sehingga beberapa rekan kerja banyak yang memberikan masukan sudah membuat program kegiatan ini tidak melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan, gitu ya. Nah, menurut Bapak Ibu narasumber, bagaimana sebaiknya kita menyikapi rekan kerja? Bapak Ibu, tadi ya, ini sangat berkaitan jawabannya, bahwa sebaiknya melakukan voice, choice, dan noise. Itu untuk apa? Untuk keberdampakannya kepada murid. Kalau Bapak Ibu ada guru yang menganggap bahwa tidak perlu untuk melakukan voice, choice, dan ownership, maka harus bagaimana? Ya, perlu ditanamkan juga kepada gurunya bahwa bukan masalah waktu untuk sekarang, tapi untuk kedepannya, keberdampakannya kepada murid. Jadi tetap perlu untuk dilakukan voice, choice, dan ownership tersebut, ya. Perlu dilakukan pemahaman lagi kepada guru tersebut, mungkin dengan cara sebagai pimpinan sekolah melakukan pemahaman-pemahaman tersebut, baik melalui bimbingan atau pada saat briefing ataupun pada saat pelatihan-pelatihan. Terutama perlu terus ditanamkan kepada teman-teman guru itu bahwa nilai seorang guru penggerak itu yang perlu. Yang pertama, berpihak pada muridnya. Yang kedua, reflektif. Ketiga, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Itu perlu terus ditanamkan kepada guru-gurunya. Jadi gurunya sebagai model, role modelnya, ya. Demikian Bapak Ibu atas jawaban dari pertanyaan CGP. Semoga Bapak Ibu merasa tidak puas, sehingga untuk tetap terus belajar ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.